Umumnya, sistem pemerintahan parlementer memiliki definisi bahwa sistem pemerintahan parlementer merupakan salah satu sistem pemerintahan yang dimana para pelaku dari lembaga eksekutif bekerja secara bertanggung jawab langsung kepada para parlemen. Di dalam sistem pemerintahan parlementer, lembaga-lembaga parlemen mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemerintahan negara tersebut. Selain itu, lembaga parlemen juga memegang kekuasaan tertinggi serta memiliki hak dan kewenangan yang besar dalam mengawasi kebijakan serta program kerja yang dilaksanakan oleh pelaku-pelaku lembaga eksekutif. Nah, dalam sistem pemerintahan parlementer sendiri, ini dikelompokkan dari cabang-cabang lembaga eksekutif pemerintahan tersebut. Semua itu tergantung dari dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari cabang lembaga legislatif atau parlemen. Bentuk dukungan yang diberikan sering diungkapkan melalui sebuah veto keyakinan. Maka dari itu, hampir dikatakan tidak ada kejelasan mengenai pemisahan kekuasaan antara cabang lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Isi dari kritikan tersebut biasanya adalah dari beberapa rakyat yang merasa adanya kekurangan proses pemeriksaan serta adanya ketidakseimbangan yang didapatkan dari sistem pemerintah Republik Kepresidenan. Penempatan jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan parlementer adalah presiden diberi jabatan hanya sebagai kepala negara, lalu untuk kepala pemerintahannya diduduki oleh Perdana Menteri. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa presiden yang berkedudukan kepala negara hanya memiliki tugas sebagai kepala negara yang hanya bisa mengawasi pemerintahan tanpa adanya kewenangan apapun. Dalam kegiatan pemerintahan, pemegang kewenangan tertinggi yang memiliki hak serta kemampuan untuk mengatur serta menjalankan pemerintahan dalam sistem pemerintahan ini sepenuhnya berada di bawah kendali Perdana Menteri yang menerima jabatan kepala pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjabarkan ciri-ciri parlementer dengan subtema yang memiliki hak prerogatif adalah Perdana Menteri. Hak prerogatif adalah hak istimewa seorang pejabat pemerintahan yang hanya dapat dimiliki oleh seorang kepala pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan parlementer, yang menduduki jabatan adalah Perdana Menteri. Selain itu, hak ini juga hanya dapat dimiliki oleh seseorang yang paham dengan betul mengenai semua hukum serta undang-undang yang berada di luar kekuasaan Badan Perwakilan. Pada sistem parlementer, hak prerogatif yang dimiliki oleh Perdana Menteri adalah hak untuk mengangkat serta memberhentikan para pejabat atau bahkan menteri yang memimpin baik departemen maupun non-departemen. Saya Fionita dengan NIM 13121000150. Di sini saya akan menjabarkan tentang ciri-ciri parlementer. Lembaga eksekutif memiliki tanggung jawab terhadap lembaga legislatif. Lembaga eksekutif mempertanggungjawabkan semua tindakan yang telah mereka lakukan kepada lembaga legislatif atau parlemen. Semua kegiatan, baik kegiatan pelaporan beserta dengan semua kewenangan serta kekuasaan dilaksanakan berdasarkan izin serta bagaimana keputusan melalui lembaga legislatif terlebih dulu. Jika ada suatu hal yang ingin dikerjakan namun tidak mendapatkan izin dari lembaga legislatif, maka secara sah harus dikerjakan sesuai dengan titah yang keluar dari parlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiatul Zanubahanin dengan NIM 13121000155. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga eksekutif dipilih oleh lembaga legislatif.
lembaga eksekutif yang bergerak untuk membantu proses kerja dari presiden yang berada dalam susunan pemerintahan dipilih dengan berdasarkan kepada keputusan legislatif. Anggota parlemen yang memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang memiliki hak untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif presiden. Proses pemilihan presiden ada dengan cara dipilih berdasarkan seleksi menurut undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Pemimpin eksekutif memiliki sebutan jabatan yang berbeda, yaitu Perdana Menteri, Premier, Konselir, Menteri Utama, atau Taoshich, yang secara umum kita sebut dengan Perdana Menteri, yang kabinetnya bertanggung jawab terhadap legislatif karena kabinet dibentuk berdasarkan kekuatan-kekuatan yang ada di parlemen, dan mereka pun dapat dibubarkan melalui mosi tidak percaya ataupun karena berbagai kecaman. Dan terdapatnya konsep penyatuan kekuasaan pada sistem parlementer karena di sini terdapat keberadaan eksekutif tergantung pada kepercayaan legislatif, sehingga pemegang kursi eksekutif adalah anggota parlemen sekaligus anggota kabinet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjabarkan ciri-ciri parlementer dengan subtema yang memiliki hak prerogatif adalah Perdana Menteri. Hak prerogatif adalah hak istimewa seorang pejabat pemerintahan yang hanya dapat dimiliki oleh seorang kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan parlementer. Yang menduduki jabatan adalah Perdana Menteri. Selain itu, hak ini juga hanya dapat dimiliki oleh seseorang yang paham dengan betul mengenai semua hukum serta undang-undang yang berada di luar kekuasaan badan perwakilan. Pada sistem parlementer, hak prerogatif yang dimiliki oleh Perdana Menteri adalah hak untuk mengangkat serta memberhentikan para pejabat atau bahkan menteri yang memimpin baik departemen maupun non-departemen. Sistem parlementer membedakan eksekutif menjadi kepala negara yang simbolis dan seremonial, yang memiliki sedikit kekuasaan, dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang hanya kabinetnya menjalankan sebagian besar kekuasaan eksekutif, serta Perdana Menteri dan kabinetnya membentuk sebuah lembaga eksekutif secara kolektif. Oleh karena itu, kedudukan eksekutif atau kabinet lebih rendah dan tergantung pada departemen. Kelebihan dari sistem parlementer. Seorang pembuat kebijakan dapat ditangani dengan cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini dapat mudah terjadi karena kekuasaan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif berada pada satu partai. Batas tanggung jawab dalam setiap pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas. Kelebihan lainnya adalah adanya tingkat pengawasan yang kuat dan ketat dari para parlemen terhadap para kabinet yang ada. Hal tersebut membuat para kabinet menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas pemerintahan, dan keputusan dibuat dalam waktu yang relatif cepat. Terdapat pula juga kekurangan yang dimiliki dalam sistem parlementer, yaitu ada 4. Yang pertama adalah dalam sistem pemerintahan parlementer, badan lembaga eksekutif atau kabinet memiliki posisi yang sangatlah bergantung pada jumlah mayoritas serta dukungan dari parlemen. Hal itu menyebabkan sewaktu-waktu kabinet dapat dilengsarkan atau langsung digantikan oleh parlemen. Yang kedua, masa jabatan dari suatu kabinet tidak bisa ditentukan hanya dari berakhirnya masa jabatannya. Hal semacam itu dapat terjadi apabila mayoritas anggota kabinet adalah anggota parlemen yang asalnya dari sebuah partai yang besar. Karena orang-orang tersebut memiliki impact yang besar di partai dan parlemen, maka tidak menutup kemungkinan jika anggota kabinet mengendalikan anggota parlemen. Dan yang ketiga adalah orang yang memiliki jabatan sebagai lembaga eksekutif menjadikan parlemen sebagai tempat untuk melakukan kaderisasi. Kaderisasi ini, jadi ada sebuah anggota parlemen, mereka itu sudah kayak membuat ancang-ancang atau strategi untuk mereka supaya bisa menjadi calon kabinet eksekutif. Jadi mereka memanfaatkan posisi mereka supaya untuk menguntungkan mereka di masa pilpres atau pemilihan umum yang akan mendatang.
Sekian itu ada penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Adapun negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, di antaranya negara Inggris, negara Jepang, negara Belanda, negara Malaysia, dan juga negara Singapura.